Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back in my YouTube channel Astranto Jakarta Bima ANF. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Sugeng sonten dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin memberikan informasi seputar dunia bela diri kepada dulur-dulur semua. Sebenarnya kali ini pembahasan kita bukan seputar dunia bela diri saja, dunia kerja, namun ada kaitannya dengan bela diri. Kenapa bisa saya katakan seperti itu dulur-dulur? Karena akhir-akhir ini kita sering menjumpai kasus yang diberitakan di televisi maupun sosial media. Namun sang korban di sini itu sebenarnya bukan orang yang tidak bersalah, tapi seorang maling ya kan, atau seorang penyusup. Kasus yang menurut kita sebenarnya itu bukan kesalahan dari tersangka. Kenapa bisa kita katakan seperti itu dulur-dulur? Karena di sini kasusnya seperti ini dulur-dulur. ES dan EP adalah petugas Satuan Pengamanan atau Satpam di Pelabuhan Teluk Bayur yang didakwa kasus pembunuhan seorang maling. Di terakhir kemarin ya, saya melihat sebuah berita di MNC TV. Ada satpam pelabuhan yang berusaha membela diri dari ancaman perampok, ancaman maling, sebut saja orang jahat lah. Ketika kejadian tersebut, terjadilah baku hantam. Sang maling ini tewas di tangan satuan pengamannya. Intinya di sini dia berusaha membela diri. Yang jadi pembahasan kita adalah ketika permasalahan ini masuk ke ranah hukum ya kan. Yang jadi tersangka justru adalah security-nya, satuan pengamannya. Nah ini kan timbul pertanyaan, apabila di situ itu adalah kita yang berdiri di posisi satuan pengamanan tersebut ya kan, dan ada orang yang mengancam kita ya kan, entah itu maling, begal atau orang jahat sekalipun, kita ini seorang pesilat atau kita yang bisa bela diri ya kan, kita melawan musuh kita tersebut ya kan, orang jahat tersebut, dan akhirnya orang tersebut hingga kehilangan nyawanya. Kita yang disalahkan, itu yang menjadi pertanyaan kita dulur-dulur. Jadi lebih kasihannya lagi, saking menyesalnya dengan kejadian tersebut, ada rekan sama satuan pengamannya sampai mencopot atribut security-nya ya kan, atribut satuan pengamannya. Vonis hakim ini dinilai tidak adil. Hingga sesama rekan satpam pun langsung protes dengan melepas baju tugasnya. Karena merasa tidak adil bahwa kita ini bekerja ya kan. Kita ini profesinya menjaga aset negara maupun aset dari pengusaha-pengusaha ini. Sekarang apabila aset tersebut terancam ya kan, hilang, terbakar atau sebagainya lah, siapa yang disalahkan pertama kali? Namun kejadian seperti ini, kita yang terlibat baku hantam dan akhirnya kita sampai menghilangkan nyawa dari pelaku ya kan, yang tadinya sebenarnya pelaku, justru di sini menjadi korban, kita yang jadi tersangka. Disitulah dulu-dulu pembelajaran buat kita semua ya kan, karena kita tinggal di Indonesia ya, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Beruntunglah kita menjadi praktisi bela diri yang berjalan di aliran pencaksilat. Bukan berarti kita merendahkan aliran bela diri yang lain ya, tapi di sini ini kita selalu diajarkan dalam pencaksilat apabila lawan atau musuh sudah terjatuh, kita tidak boleh meneruskannya ya kan. Ya, apabila kita berhadapan dengan seseorang ya kan, lalu seseorang tersebut sudah terjatuh atau sudah kalah, kita tidak boleh meneruskan. Sekalipun dia mengancam nyawa kita, kita hanya boleh untuk melumpuhkan saja. Karena itu banyak sekali perkembangan dari aliran-aliran bela diri yang tadinya merupakan gerakan-gerakan mematikan, itu dirubah menjadi gerakan IPSI atau gerakan yang bisa dipertandingkan. Namun kita tidak bisa menyalahkan juga ya orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya kan. Sebenarnya mereka bukan tersangka. Justru yang harusnya mereka ini menjadi korban ya kan. Karena bisa bela diri, mereka ini hanya berusaha melindungi apa yang mereka jaga. Melindungi diri mereka sendiri, melindungi nyawa mereka yang terancam ya kan. Tapi di sini ini memang peraturannya. Kita tidak boleh main hakim sendiri atau bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang sekalipun dia adalah orang yang bersalah. Aduh. Agak bingung dulur-dulur dengan hukum Indonesia ini. Ya, doa kita bersama semoga dulur-dulur semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu halangan apapun dalam mencari nafkah, mencari rezeki dan belajar, pokoknya sebagainya. Apapun kegiatan kalian, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.